Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Guru semua. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka untuk PAUD tingkat dasar dan menengah. Dalam pembahasan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang sekilas tentang penerapan kurikulum merdeka dan perubahan istilah pada kurikulum merdeka. Yang pertama adalah tentang sekilas tentang penerapan kurikulum merdeka. Jadi dalam implementasi kurikulum merdeka ada beberapa pedoman yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah tentang kerangka dasar, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar, kemudian proyek penguatan, pembelajaran asesmen, kurikulum operasional, mekanisme, dan evaluasi. Namun pada pertemuan ini saya hanya membahas tentang salah satu bagian saja. Adapun rincian dan implementasinya adalah sebagai berikut. Jadi tentang kerangka dasar, dalam kerangka dasar ini terdiri dari struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran atau CP, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kalau dilihat dengan model gambar, ini tampilannya seperti ini. Ya, tujuan intinya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini tujuan pendidikan nasional, ini standar kompetensi lulusan SKL. Kemudian di sini ditetapkan oleh pemerintah ada 3 bagian: standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Kemudian di sini ada standar kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Di sini adalah kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu, ada 3 bagian di sini. Bagian yang paling atas adalah tujuan pendidikan nasional. Menyangkut tentang perangkat ajar yang akan digunakan di sini bisa menggunakan buku teks pelajaran, kemudian juga bisa menggunakan contoh modul ajar mata pelajaran, bisa juga menggunakan contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tentang struktur kurikulum. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran. Struktur kurikulum tidak saya bahas di sini. Nanti kita bahas pada pertemuan lain. Nah, yang capaian pembelajaran di sini, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian capaian pembelajaran ini juga memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi bentuknya adalah narasi. Capaian pembelajaran untuk bimbingan konseling ini disebut dengan capaian layanan. Jadi untuk bimbingan konseling atau BK, ini istilahnya adalah capaian layanan. Kemudian capaian pembelajaran ini untuk PAUD, SD, SLB, SMP, SMPLB, dan SMA, SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Ini contoh capaian pembelajaran. Contohnya adalah pada mata pelajaran informatika. Jadi berdasarkan keputusan
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008H KR 2022 ini tentang capaian pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. Ini adalah dasarnya. Nah, informatika itu gambar daripada elemennya ini terbentuk oleh 8 elemen dasar, di mana bagian atas itu adalah TIK dan bagian bawah sebagai pondasinya adalah berpikir komputasional atau computational thinking. Kemudian di atasnya ada sistem komputer, jaringan, analisis data, algoritma pemrograman, terus dampak sosial, kemudian ada praktek lintas bidang, dan di atasnya paling atas adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini adalah elemen-elemen pada capaian pembelajaran berpikir komputasional. Ini adalah capaian pembelajarannya yang ingin dicapai pada fase D ini, karena semua fase atau fase yang lain ini berbeda, capaian pembelajarannya berbeda sesuai dengan fasenya. Ini adalah elemen TIK, capaian pembelajaran seperti apa di sini ada. Sampai ke lintas bidang. Nah, di sini perangkat ajar. Ini perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ini perangkat ajar ini meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek, video pembelajaran, serta bentuk yang lainnya. Pendidik dapat menggunakan perangkat ajar ini dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Contoh perangkat ajar pada mata pelajaran informatika ini bisa kita lihat pada platform Merdeka Mengajar. Ini alamatnya adalah http kemudian guru.kemendikbud.go.id. Kita bisa mengaksesnya ke platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk bagian yang kedua pada pertemuan ini yaitu tentang perubahan istilah pada kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa istilah yang berubah pada kurikulum Merdeka ini dari kurikulum 2013. Ada sekitar 13 tentang Prota. Pada kurikulum 2013 itu masih tetap Prota, program tahunan. Kemudian Promes itu diganti dengan Prosem, program semester, silabus dengan ATP, alur tujuan pembelajaran, KI diganti dengan CP atau capaian pembelajaran, RPP diganti dengan modul ajar, KD diganti dengan TP tujuan pembelajaran, KKM diganti dengan KKTP, dan seterusnya sampai ke penilaian sejawat ini diganti dengan formatif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.